Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai fitur Kistat dari aplikasi Stockbit untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofi Zuliana dengan NPM 221 063 125 0069 dari kelas 3A Sistem Informasi. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita cari tahu dulu apa sih Kistat itu. Nah, jadi Kistat adalah fitur Stockbit Pro yang merangkum secara lengkap rasio-rasio fundamental perusahaan. Fitur ini menyajikan data-data penting tersebut dengan tampilan yang informatif, rapi, dan menarik. Dengan menggunakan fitur Kistat, kita dapat mengetahui valuasi perusahaan, alokasi kas, level hutang, sampai pembagian dividen. Fitur ini akan membantu dalam melakukan analisis fundamental dengan lebih mudah. Baik, let's go discuss it further. Langsung aja kita masuk ke aplikasinya atau ke webnya. Nah, jadi ini adalah web Stockbit-nya, teman-teman. Ini adalah tampilan awalnya. Nah, kalau kita mau masuk ke fitur Kistat, kita langsung ketik aja nama perusahaannya di sini. Contoh saya mau Bank Mandiri ya, teman-teman. Saya masukin di situ. Lalu ini adalah tampilannya. Lalu kita langsung aja masuk ke fitur Kistatnya. Nah, di sini ada banyak banget istilahnya. Dan saya bakal jelasin satu persatu ya, teman-teman. Dimulai dari current valuation. Nah, di sini ada current PE ratio, annualized. Nah, ini adalah rasio harga saham terhadap laba per saham atau price atau earning ratio yang dihitung berdasarkan laba bersih terbaru yang dilaporkan dalam setahun terakhir. Lalu di sini ada current PE ratio, rasio harga saham terhadap laba per saham yang dihitung berdasarkan laba bersih terakhir selama trailing 12 months atau TTM. Lalu di sini ada forward PE ratio. Nah, di sini adalah rasio harga saham terhadap laba per saham yang dihitung berdasarkan proyeksi laba di masa depan. Lalu di sini ada IHSG, PE ratio TTM atau median. Nah, ini adalah median dari rasio harga saham terhadap laba per tahun, laba per saham pada bursa saham Indonesia selama trailing 12 months atau TTM. Nah, lalu di sini ada earning yields TTM. Di bawahnya, di sini adalah tingkat pengembalian investasi berdasarkan laba bersih per saham selama trailing 12 months atau TTM. Lalu di sini ada current price to sales, yaitu rasio harga saham terhadap pendapatan per saham dalam trailing 12 months atau TTM. Lalu di sini ada current price to book value. Ini adalah rasio harga saham terhadap nilai buku per saham saat ini. Lalu ada current price to cash flow. Ini adalah rasio harga saham terhadap arus kas per saham selama trailing 12 months atau TTM. Lalu di sini ada current price to free cash flow, yaitu rasio harga saham terhadap arus kas per saham selama trailing 12 months atau TTM. Lalu ada current price to free cash flow, yaitu rasio harga saham terhadap arus kas bebas per saham selama trailing 12 months. Lalu ada EP to EBIT, TTM, yaitu rasio nilai perusahaan terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBIT selama trailing 12 months atau TTM. Lalu di sini ada EV to EBITDA, yaitu rasio nilai perusahaan terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, amortisasi, dan penyusutan atau EBITDA selama trailing 12 months. Lalu di sini ada PEG ratio, yaitu rasio PI yang disesuaikan dengan pertumbuhan laba per saham. Lalu ada PEG ratio 3 treasures, yaitu rasio PI yang disesuaikan dengan pertumbuhan laba per saham dalam 3 tahun. Lalu ada PEG forward, yaitu rasio PI yang disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan laba per saham di masa depan. Selanjutnya, kita ke profitability ya, teman-teman. Nah, yang di sini yang pertama ada istilah gross profit margin.
kuarter, yaitu marginal laba kotor dalam satu kuartal. Lalu ada operating profit margin quarter, yaitu marginal laba operasional dalam satu kuartal, dan net profit margin quarter, yaitu marginal laba bersih dalam satu kuartal. Lalu kita masuk ke growth. Ini growth ya teman-teman. Yang pertama istilahnya itu ada revenue quarter Y quarter. Ini ya teman-teman. Di sini yaitu artinya pertumbuhan pendapatan dari satu kuartal ke kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Lalu di sini ada gross profit quarter growth, yaitu pertumbuhan laba kotor dari satu kuartal ke kuartal yang sama dari tahun sebelumnya. Lalu di sini ada net income quarter YoY growth, yaitu pertumbuhan laba bersih dari satu kuartal ke kuartal yang sama tahun sebelumnya. Lalu kita masuk ke dividen. Dividen yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Nah, di sini ada dividen TTM, yaitu total dividen yang dibayarkan selama trailing 12 months atau TTM. Lalu ada payout ratio, yaitu persentase dari laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen. Lalu di sini ada dividen yield, yaitu tingkat pengembalian investasi berdasarkan dividen per saham. Lalu ada latest dividend ex-date, yaitu tanggal terakhir di mana saham dapat dibeli untuk memenuhi syarat menerima dividen terbaru. Lalu kita masuk ke sini ya teman-teman, ke istilah per share. Yang pertama ada current EPS TTM, yaitu laba bersih per saham saat ini dalam trailing 12 months atau TTM. Lalu ada current EPS annualized, yaitu laba bersih per saham saat ini yang dihitung berdasarkan laba bersih terbaru dalam setahun terakhir. Lalu ada revenue per share, yaitu pendapatan per saham dalam trailing 12 months atau TTM. Lalu ada cash per share, yaitu jumlah kas per saham dalam satu kuartal. Lalu ada current book value per share, yaitu nilai buku per saham saat ini. Lalu ada free cash flow per share atau TTM, yaitu arus kas bebas per saham dalam trailing 12 months atau TTM. Lalu di sini ada market ranks, yaitu yang pertama ada Piotrowski F-score, artinya adalah skor yang dikembangkan oleh Joseph Piotrowski untuk mengevaluasi kekuatan fundamental suatu perusahaan. Skor ini berfokus pada sejumlah faktor keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Lalu ada EPS rating, yaitu EPS rating mengukur pertumbuhan laba per saham atau earning per share suatu perusahaan. Ini memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba per saham. Lalu ada istilah relative strength rating, yaitu ukuran kinerja relatif suatu saham dibandingkan dengan seluruh saham di pasar. Nah, istilah ini membantu investor untuk menilai kekuatan relatif saham dalam tren pasar. Lalu next ada relative strength rating, yaitu rank. Selanjutnya ada rank market cap, yaitu peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar, menunjukkan seberapa besar perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam suatu pasar. Lalu ada rank current PE ratio, yaitu peringkat berdasarkan rasio harga terhadap laba saat ini menunjukkan seberapa mahal atau murahnya saham berdasarkan perusahaan dibandingkan dengan laba yang dihasilkannya. Lalu ada rank earning yield, yaitu peringkat berdasarkan tingkat pengembalian laba menunjukkan seberapa besar laba perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar sahamnya. Lalu ada rank PS, yaitu peringkat berdasarkan rasio harga terhadap penjualan menunjukkan beberapa mahal atau murahnya saham perusahaan dibandingkan dengan pendapatan penjualannya. Lalu ada rank PB, yaitu peringkat berdasarkan rasio harga terhadap nilai buku menunjukkan seberapa mahal atau murahnya saham perusahaan dibandingkan dengan nilai asetnya. Lalu ada rank near 52 weeks high, yaitu peringkat dekat dengan tertinggi dalam 52 minggu terakhir yang menunjukkan seberapa dekat harga saham saat ini dengan titik tertinggi selama periode tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke berikutnya. Di sini ada solvency. Nah, solvency di pertama ada istilah current ratio quarter. Artinya, rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Lalu ada quick ratio quarter, yaitu rasio cepat serupa dengan rasio lancar, tetapi hanya memperhitungkan aset lancar yang paling liquid.
Lalu ada debt to equality, yaitu rasio utang terhadap ekuitas mengukur sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dengan utang dibandingkan dengan ekuitas. Lalu ada LT debt atau equity quarter, yaitu rasio ini menunjukkan eh, proporsi utang jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Lalu ada total liabilities atau equity quarter, itu rasio ini mengukur total kewajiban perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Lalu ada total debt atau total assets, yaitu menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Lalu di sini ada financial leverage quarter, yaitu mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk membiayai asetnya. Lalu ada interest coverage, yaitu menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat membayar bunga utangnya dengan laba operasional. Lalu ada free cash flow quarter, yaitu jumlah uang yang tersedia setelah memenuhi semua pengeluaran operasional dan investasi. Lalu ada Edman Z-score, yaitu skor keuangan yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Lanjut ke income statement, teman-teman. Di sini ada revenue yang pertama, yaitu total pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan selama 12 bulan terakhir. Lalu ada gross profit, yaitu pendapatan total dikurangi biaya produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Lalu ada EBITDA, yaitu laba bersih ditambah bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, dan berupa ukuran kinerja operasional suatu perusahaan. Lalu ada net income, TTM, yaitu total pendapatan dikurangi semua biaya dan pajak selama 12 bulan terakhir. Selanjutnya ada manajemen effectiveness. Yang pertama ada return on assets, yaitu return mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Lalu ada return on equity, yaitu mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Lalu ada return on capital employed, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan modalnya untuk menghasilkan laba. Lalu ada return on invest capital, yaitu mengukur efisiensi penggunaan modal yang diinvestasikan perusahaan. Lalu ada days inventory, atau mengukur berapa lama perusahaan membutuhkan untuk menjual persediaannya. Lalu ada days sales outstanding, yaitu mengukur berapa lama perusahaan membutuhkan untuk mengumpulkan piutangnya. Lalu ada days payable outstanding, yaitu mengukur berapa lama perusahaan membutuhkan untuk membayar kewajiban dagangnya. Lalu ada cash conversion cycle, yaitu mengukur waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengkonversi investasi modal kerja menjadi uang kas. Lalu ada receivables turnover, yaitu mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutangnya. Lalu ada assets turnover, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Lalu ada inventory turnover, yaitu mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaannya. Lalu di sini langsung kita masuk ke balance sheet. Nah, ini teman-teman balance sheet. Yang pertama ada cash. Cash adalah jumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan pada suatu kuartal tertentu. Lalu ada total assets, yaitu jumlah total nilai kekayaan perusahaan pada suatu kuartal. Lalu ada total liabilities, yaitu jumlah total kewajiban perusahaan pada suatu kuartal. Lalu ada working capital, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar pada suatu kuartal. Lalu ada total equity, yaitu jumlah nilai kekayaan bersih perusahaan. Lalu ada long term debt, yaitu jumlah uang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun pada suatu kuartal. Lalu ada short term debt, yaitu jumlah utang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun per suatu kuartal. Lalu ada total debt, yaitu jumlah total uang perusahaan pada suatu kuartal. Lalu ada net debt, yaitu selisih antara total utang dan kas perusahaan pada suatu kuartal. Next, masuk ke net income. Nah, ini. Di sini ada period, ada 2023, 2022, dan 2021, yaitu rentang waktu tertentu untuk mengatur pendapatan bersih. Lalu ada Q1, Q2, Q3, dan Q4, yaitu pendapatan bersih pada masing-masing kuartal.
Q1 maksudnya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Lalu ada annualized, yaitu pendapatan bersih yang dihitung secara tahunan. Lalu ada TTM Q3, yaitu pendapatan bersih dalam 12 bulan terakhir hingga kuartal 3. Lalu ada most recent quarter, ini adalah pendapatan bersih pada kuartal terbaru, lalu ada market cap, yaitu nilai pasar perusahaan, lalu ada enterprise value, yaitu nilai perusahaan termasuk utang, lalu ada current share outstanding, yaitu jumlah saham yang beredar saat ini. Lalu kita masuk ke cash flow statement, yaitu yang pertama ada cash from operations, itu jumlah kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional selama 12 bulan terakhir. Lalu ada cash from investing, yaitu jumlah kas yang dihasilkan dari kegiatan investasi selama 12 bulan terakhir. Lalu ada cash from financing, yaitu jumlah kas yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan selama 12 bulan terakhir. Lalu ada cash expenditure, yaitu jumlah total pengeluaran modal perusahaan selama 12 bulan terakhir. Lalu ada free cash flow, yaitu jumlah kas yang tersedia setelah mengurangkan belanja modal dari kas yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu ada price performance, yang di sini ada one week price returns, yaitu presentasi perubahan harga saham dalam 1 minggu terakhir. Lalu di sini ada 3 months price returns, yaitu presentasi perubahan harga saham dalam 3 bulan terakhir. Lalu ada 1 month price returns, di sini yaitu presentasi perubahan harga saham dalam 1 bulan terakhir. Nah, ini dalam predenya itu, dalam perubahan harga saham itu predenya ada 1 minggu, 3 bulan, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, hingga 10 tahun. Lalu di sini ada year to date price returns, yaitu presentasi perubahan harga saham sejak awal pada tahun ini. Lalu ada 52 week high, yaitu harga saham tertinggi dalam 52 minggu terakhir. Lalu ada 52 week low, yaitu harga saham terendah dalam 52 minggu terakhir. Nah, baik teman-teman, saya sudah menjelaskan semua istilah dari fitur Kistat ini pada Stockbit. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.